Jauh di luar jangkauan manusia, tersembunyi sebuah dimensi brutal di mana monster-monster raksasa menguasai daratan. Di tengah gurun pasir, berdiri Sky Tower yang misterius, menara yang selalu diselimuti awan hitam dan sambaran petir. Saat sang Laksamana berlayar menuju menara tersebut dengan kapal pasirnya, monster bawah tanah raksasa bernama Diablos tiba-tiba muncul. Kapal itu berhasil lolos dari maut, tetapi seorang prajurit yang dikenal sebagai hunter terjatuh dan tertinggal di tengah gurun. Sementara itu di dunia manusia, Kapten Natalie Artemis dan pasukan elitnya sedang mencari regu militer yang hilang di gurun. Mereka hanya menemukan jejak ban yang tiba-tiba berakhir di tengah padang pasir, seolah regu itu lenyap di telan bumi. Di dekat sana, pilar-pilar batu kuno dengan simbol aneh tiba-tiba menyala saat badai hitam raksasa bergerak mendekat. Meskipun mereka mencoba kabur, badai yang dipenuhi kilatan listrik itu dengan cepat menyedot seluruh konvoi mereka ke dalam pusaran. Ketika badai mereda, Artemis dan timnya mendapati diri mereka terdampar di padang pasir yang sama sekali tak mereka kenali. Lebih buruk lagi, semua alat navigasi mereka mati total, radio tak bersinyal dan kompas terus berputar tak karuan. Sambil menyisir gurun, Artemis menemukan puing-puing kendaraan milik regu militer yang selama ini mereka cari. Banyak selongsong peluru berserakan, namun tak ada jejak pertempuran biasa. Sesuatu yang bukan dari dunia ini telah membantai mereka. Menyadari bahaya besar mengintai, Artemis segera memerintahkan pasukannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa mereka sadari, sang hunter sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik bukit batu. Di tengah perjalanan, tim Artemis dikejutkan oleh tumpukan tulang belulang raksasa yang setengah terkubur di pasir. Tiba-tiba, sebuah panah api melesat mengenai tulang itu, memicu getaran hebat yang merobek tanah di bawah mereka. Diablos, monster bertanduk raksasa, melompat keluar dari pasir dan langsung menghantam kendaraan lapis baja mereka dengan buas. Pasukan militer itu menembakkan senapan mesin kaliber tinggi, tapi pelurunya sama sekali tak mempan menembus kulit keras sang monster. Seorang prajurit tertusuk tanduk Diablos, tapi sebelum tewas, ia sempat mencabut pin granat dan meledakkan dirinya. Ledakan itu membuat Diablos terhuyung, memberi waktu bagi Artemis dan timnya yang tersisa untuk berlari menuju tebing berbatu. Hunter menembakkan panah peledak untuk mengalihkan perhatian monster, sehingga Artemis bisa bersembunyi di dalam gua sempit. Malam tiba. Saat mereka mengira sudah aman, teror yang lebih mengerikan ternyata sedang menunggu di dalam gua. Monster laba-laba raksasa berbisa, Nerscylla, jatuh dari langit-langit dan langsung melumpuhkan Artemis. Kawanan Nerscylla yang sangat banyak langsung membantai anggota timnya, meski Hunter mencoba membantu dengan panah apinya. Artemis akhirnya terbangun di dalam sarang bawah tanah, menyadari tubuhnya terbungkus rapat dalam kepompong jaring. Ia merobek kepompong itu dan melihat kenyataan pahit, teman-temannya sudah menjadi santapan para monster. Dari tas ransel yang tersisa, ia hanya menemukan 2 flare, tabung oksigen kecil, dan beberapa butir peluru. Saat mencari jalan keluar di gua gelap itu, Artemis menemukan Lincoln yang masih hidup, tapi kondisinya sangat kritis. Puluhan anak laba-laba tiba-tiba menetas dari tubuh Lincoln. Di tengah kepanikan, Artemis berlari menuju jalan keluar. Seekor Nerscylla besar menarik kakinya, tapi Artemis melempar peluru ke dalam obor, menciptakan ledakan beruntun untuk lolos. Sadar bahwa racun monster mulai menyebar di darahnya, ia melakukan tindakan nekat dengan membakar lukanya sendiri untuk menghentikan racun. Setelah mengobati dirinya, Artemis melihat badai hitam masih berputar di sekitar Sky Tower di kejauhan. Ia yakin bahwa menara badai itu adalah satu-satunya jalan portal untuk bisa kembali ke bumi. Artemis menguji teori dengan melempar batu ke pasir. Dalam sekejap, Diablos muncul dan menghancurkan batu itu. Ia menyadari kelemahan monster itu, Diablos ternyata buta dan hanya berburu menggunakan getaran di atas pasir. Saat Artemis membongkar rongsokan kapal untuk mencari pasokan, Hunter tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Pertarungan sengit tak terhindarkan, gaya bertarung militer Artemis diadu dengan insting bertahan hidup sang Hunter. Namun Hunter berhasil mengalahkannya, mengikat tangannya, dan memaksanya berjalan menuju tempat persembunyian. Di sana, Artemis melihat bagaimana sang Hunter bertahan hidup, mengumpulkan embun air dan meracik obat herbal sendiri. Sebelum tidur, Hunter menempatkan 2 patung kayu kecil sebagai bentuk penghormatan untuk keluarga yang telah ia hilangkan. Pagi harinya, Artemis berhasil membebaskan diri dan langsung menghajar Hunter untuk membalas dendam. Saat Artemis ingin minum, Hunter malah menendang airnya. Karena kesal, Artemis menghancurkan altar kecil milik Hunter. Perkelahian mereka berlanjut ke bibir jurang,
dan Hunter hampir jatuh ke dalam sarang laba-laba Nerscylla. Namun Artemis memilih untuk menyelamatkan nyawanya, membuktikan bahwa ia bukan musuh. Untuk mencairkan suasana, Artemis memberinya sebatang coklat, sesuatu yang baru pertama kali dicicipi sang Hunter. Terpukau dengan rasanya, Hunter akhirnya membagikan air miliknya. Mereka pun mulai saling percaya. Dengan bahasa isyarat sederhana, Artemis menyadari bahwa mereka punya satu tujuan yang sama, menuju Sky Tower. Namun sebelum bisa menyeberangi padang pasir, mereka harus membasmi Diablos yang menjaga jalur tersebut. Malam harinya, Artemis memancing seekor Nerscylla keluar agar masuk ke dalam perangkap maut sang Hunter. Mereka mengambil bisa Nerscylla dan mengoleskannya ke anak panah, menciptakan senjata racun yang melumpuhkan. Hunter juga membekali Artemis dengan peralatan khas pemburu monster, termasuk sepasang pedang kembar mematikan. Tiba waktunya beraksi. Hunter melempar tong ke tengah gurun untuk memancing Diablos keluar. Monster itu terpancing, memberi mereka kesempatan berlari menuju kendaraan militer yang ditinggalkan untuk mengambil senjata berat. Melihat Artemis dikejar, Hunter nekat mengalihkan perhatian Diablos dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Meski panah beracunnya berhasil mengenai leher monster, Hunter terkena hantaman ekor Diablos hingga tak sadarkan diri. Kini, Artemis harus menghadapi sang raksasa sendirian, menggenggam pedang kembarnya yang berkilat tajam. Ia melompat ke kepala Diablos dan menusukkan pedangnya tepat ke titik lemah yang sudah diracuni, menumbangkan monster itu. Saat badai pasir kembali menerjang, Artemis dengan cepat mendirikan tenda untuk melindungi Hunter yang sedang terluka. Setelah melewati gurun, mereka menemukan oasis rimbun yang dipenuhi kawanan monster herbivora jinak bernama Apceros. Namun kedamaian itu hancur di malam hari ketika Rathalos, naga raksasa penyembur api, membakar oasis tersebut. Tepat saat Rathalos bersiap menyerang, rombongan sang Laksamana tiba untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua. Artemis terbangun di dalam kurungan kapal pasir, dipandang penuh kecurigaan oleh kru kapal yang menganggapnya pembawa sial. Ia mencoba kabur ke dapur kapal, namun malah dicegat oleh Koki Palico, seekor kucing petarung yang bisa memasak. Hunter datang dan menghentikan kekacauan, memberitahu bahwa sang Laksamana telah membebaskannya. Sangat mengejutkan, sang Laksamana ternyata bisa berbahasa Inggris. Ia mempelajarinya dari manusia-manusia sebelumnya yang terdampar. Laksamana menjelaskan bahwa Sky Tower adalah gerbang peninggalan peradaban kuno untuk berpindah dimensi. Jika portal itu tidak ditutup, monster-monster ini akan menyeberang dan menghancurkan seluruh dunia manusia di bumi. Ia menawarkan kesepakatan, jika Artemis membantu mereka mengalahkan Rathalos, ia berjanji akan mengembalikan Artemis ke bumi. Pasukan pun tiba di bawah Sky Tower, di mana badai dimensi dan petir terus mengamuk tanpa henti. Melihat pecahan kaca yang meleleh di pasir, Hunter memberi isyarat bahwa naga Rathalos sudah dekat. Laksamana mengingatkan bahwa Rathalos hanya bisa dilukai pada bagian lehernya, tepat sebelum ia menyemburkan api. Dari balik awan badai, Rathalos meluncur turun dan menghujani tim pemburu dengan tembakan api mematikan. Laksamana menyerang dari depan dengan senjata kapaknya, sementara Hunter menghujani naga itu dari sisi tebing. Nahas, ledakan api Rathalos menghantam Artemis dengan keras, membuatnya terlempar langsung ke dalam portal. Terseret ruang dan waktu, Artemis akhirnya terhempas kembali ke padang pasir bumi dengan selamat. Tim evakuasi militer langsung menaikkannya ke helikopter, seolah mimpi buruknya sudah benar-benar berakhir. Namun tiba-tiba, portal raksasa kembali terbuka. Rathalos berhasil menerobos dimensi dan mendarat di bumi. Pasukan militer menembakkan rudal dan senapan mesin, tapi senjata modern tak mampu menembus sisik anti-apinya. Rathalos menghancurkan pesawat tempur dan tank satu persatu, mengubah gurun menjadi lautan api. Menolak menyerah, Artemis mengambil suar flare lalu menggunakan alat pengaitnya untuk melompat ke atas tubuh monster itu. Ia merangkak ke leher Rathalos dan menusukkan flare itu langsung ke celah sisiknya yang rentan. Tepat saat naga itu membuka mulutnya, Hunter menembakkan panah peledak dari dalam portal yang mengenai perut naga. Ledakan beruntun itu akhirnya menghancurkan organ dalam Rathalos, membunuh sang monster secara instan. Namun sang Laksamana melompat ke bumi dan memperingatkan bahwa ini belum usai. Monster lain akan terus berdatangan. Benar saja, portal kembali bergemuruh. Kali ini, ancaman jauh lebih besar muncul. Sang naga iblis, Gore-Magala. Aura kegelapannya saja sudah membuktikan bahwa monster ini bisa membawa kiamat bagi dunia manusia. Demi melindungi bumi, Artemis mengambil keputusan besar. Ia melompat kembali ke dunia monster bersama para hunter. Di tengah kekacauan,
Sesosok pria berjubah hitam misterius mengawasi mereka dari puncak Sky Tower. Film ini memberikan perpaduan aksi yang sangat mendebarkan antara senjata militer modern dan teknik berburu monster. Perjalanan Artemis bukan cuma soal bertahan hidup, tapi membuktikan keberanian manusia melawan ancaman dimensi lain. Kerjasamanya dengan Hunter juga mengajarkan bahwa rasa saling percaya bisa melampaui segala kendala bahasa. Dan kehadiran Sky Tower justru meninggalkan misteri besar. Siapa sebenarnya sosok berjubah hitam itu? Apakah portal itu terbuka karena bencana alam, atau ada kejahatan besar yang sengaja mengincari bumi? Yang pasti, perburuan ini baru saja dimulai. Bumi takkan pernah aman selama Sky Tower masih berdiri tegak. Terima kasih sudah menonton pembahasan film kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.